brand ini memang satu hal yang penting, karena ketika kita mengharapkan ketika lihat brand ini ya customer itu udah tahu apa yang didapatkan gitu ya. Nah itu branding ini jadi harus bukan hanya sekedar mengambil satu nama ya, tapi lebih harus tahu konsepnya, arahnya, segmen market yang dituju. Ini kaitannya juga dengan hotelnya, jadi dengan hotelnya, kemudian positioningnya. Nah, ketika itu bagaimana mempertahankan, menjaga branding itu dengan baik dan terus improve ya untuk pelayanan. Nah, itu pasti itu brand itu akan menjadi lebih kuat lagi dan bertahan ya di tengah persaingan yang di industri perhotelan sekarang yang memang di market tertentu di kelas-kelas tertentu itu sangat ketat ya. Smart Business. Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan dalam Smart FM Podcast Bisnis, dan tentunya kita akan berbincang dengan topik yang menginspirasi dan memotivasi kita agar bisnis kita terus maju dan tumbuh serta sukses. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir di Podcast Bisnis ada Mas Yohanes Wijaya, CEO of Santika Indonesia, Hotel and Resort Kompas Gramedia. Dan topiknya adalah branding dalam bisnis hospitality. Seperti apa? Saya sapa dulu Mas Yohanes. Halo Mas Yohanes. Selamat pagi Mas William. Gimana kabarnya Mas? Baik, luar biasa. Terima kasih juga ya telah menyambut kami di kantor GWS ini, sangat luar biasa ya. Di kesempatan kali ini. Nah, berbicara soal branding dalam hospitality. Seberapa penting branding dalam bisnis hospitality, Mas? Ya, oke. Jadi branding merupakan salah satu unsur yang penting ya di dalam bisnis hospitality ini. Jadi branding ini kaitannya dengan produk yang diberikan dan juga service yang diberikan ya. Dua ini, produk and service itu jadi bagian dari ini ya, hospitality industry ini. Jadi branding ini menunjukkan kira-kira apa yang akan diberikan oleh hotel ya, hotel yang bersangkutan, dan kemudian juga ciri-ciri atau kekhasan dari masing-masing branding tersebut. Nah, cerita mengenai Santika Indonesia Hotel Resort ya, jadi kita mulai itu memang sebagai Hotel Santika, dan itu memang yang paling awal ya. Jadi Hotel Santika awalnya itu sebagai hotel bintang 3 dan 4. Nah, hotel bintang 3 dan 4. Nah, kemudian banyak orang tadinya ada yang kalau masih ingat yang lama Geraha Santika, ada yang Puri Santika dan sebagainya, itu sedikit membingungkan. Akhirnya kita brand membedakan antara bintang 3 dan bintang 4. Jadi kalau kita melihat Hotel Santika itu bintang 3 ya. Kemudian Hotel Santika Premier itu bintang 4. Nah, itu di situ. Kemudian kita juga merambah ke segmen yang lebih atas ya. Jadi kita ada kita sebut The Royal Collection, itu butik vilas ya. Butik vilas itu Desamaya, Dekayana, dan juga kita masuk ke bintang 5 itu di Anvaya yang ada di Kuta, Bali ya. Kemudian kita masuk juga ke bintang 2 ya, yang sering lebih dikenal sebagai budget hotel ya, dengan Amaris ya, Amaris. Kemudian kita ngelengkapin juga bintang 3-nya dengan Kampi Hotel. Nah, masing-masing brand itu punya spesifik ya masing-masing untuk menjangkau di segmen-segmennya masing-masing. Nah, ketika itu
identitasnya jelas, brandnya jelas. Nah, itu akan memudahkan untuk konsumen. Oh, saya pengen tinggal di Amaris. Kalau hanya ingin ya istilahnya bed and breakfast saja itu ya. Tapi kalau mau menikmati breakfast yang lebih bervariasi, kemudian lebih spacious ya, namanya di Santika Premier. Nah, kalau saya pengen di bintang 3, tapi saya lebih ya ini terutama milenial, terus kemudian generasi-generasi berikutnya apa? Lifestyle ya. Itu biasanya apa? Kopi, tea gitu ya, makanan anak muda lah itu di Kampi gitu ya. Nah, itu Instagramable. Iya, Instagramable. Bisa foto-foto di sana kalau buat Gen Z. Betul ya. Nah, itu salah satu juga yang tren jadi ini Instagramable gitu ya. Jadi ini. Ya. Jadi itu dari contoh-contoh itu kita lihat bahwa brand ini memang satu hal yang penting, karena ketika kita mengharapkan ketika lihat brand ini ya customer itu udah tahu apa yang didapatkan gitu ya. Nah itu memperkuat dan mempertahankan branding. Nah ini pasti banyak juga ya pelaku bisnis hospitality mempertahankan itu kan tentunya nggak mudah ya. Gimana tipsnya dari Pak Yohanes? Iya. Nah untuk mempertahankan adalah yang pertama ini adalah bagaimana kita deliver ya, itu tiap brand itu apa sih yang ini. Jadi memperkenalkan brand itu, kekasannya apa. Nah, jadi kekasannya apa, perbedaannya apa sih, kekuatannya apa. Nah, itu harus disampaikan dengan jelas ya. Jadi itu bisa lewat bermacam-macam lah. Tapi memang sekarang yang paling kuat itu paling banyak dilakukan di sosial media. Nah, kemudian ya adalah menjaganya, konsistensinya. Jadi jangan mempromosikan ini, brand ini, tapi ketika disampai loh kok beda gitu. Nah, konsistensi ini perlu bahwa apa yang basic, yang core dari masing-masing brand ini harus diketahui oleh karyawan ya dan pimpinan unit hotelnya, sehingga mereka dengan brand itu mereka tahu apa yang harus diberikan untuk kepada para tamunya itu ya. Jadi kira-kira itu ya, akhirnya konsistensi, kemudian mau mendengarkan masukan-masukan juga, feedback ya, karena tamu itu adalah yang terutama ya. Tamu adalah ya, ada yang bilang tamu adalah raja gitu ya. Ya dari situ jadi kita memberikan service yang baik, yang sesuai dengan level brand tersebut dan mempertahankan dengan konsisten. Saya pikir itu ya. Ya, bisa dikatakan pengalaman dari tamu itu juga ya bisa menjadi semacam marketing ya Pak ya, kepada orang lain ya. Mungkin ada branding di sosial media sangat bagus, namun ketika di lapangan itu berbeda, akhirnya juga jadi branding yang kurang baik juga ya. Tapi kalau memang sesuai dengan apa yang ditawarkan di sosial media, akhirnya itu menjadi satu marketing yang sangat luar biasa. Setuju nggak Pak? Iya, sangat setuju. Karena guest experience itu apalagi kalau dia upload di sosial media ya, itu menjadi satu yang sangat kuat. Nah, kalau dari kita lah ya, kamu kan jualan gitu ya, orang jualan pasti ngomong yang baik-baik. Tapi kalau ini dari tamu gitu ya, tamu yang puas, tamu yang memberikan penilaian yang bagus, itu kan experience. Jadi memang kalau level marketing tertinggi itu kan ketika tamu itu puas, kemudian itu experience, bahkan bisa jadi jubir kita gitu ya, istilahnya jadi ambasador kita gitu ya, itu makanya kita juga punya ya program loyalty program itu ya,
My Value, kita barengan dengan unit usaha di Kompas Gramedia yang lain, bagaimana kita coba take care tamu-tamu kita yang setia, yang loyal itu, dan ya ada bonding sehingga ya kita harapkan mereka itu akhirnya bisa jadi ambasador kita juga gitu ya. Jadi sehingga itu di loyalty program kita itu kan ada tieringnya juga, dari mulai silver, kemudian gold, platinum gitu ya. Semakin mereka lebih banyak stay di kami itu levelnya bisa semakin tinggi, lebih banyak benefitnya juga gitu. Baik, branding yang kuat diikuti dengan pelayanan yang maksimal ya Pak ya, sehingga bisa maksimal juga ya. Oke, mungkin tips kepada smart listener semua di podcast bisnis kali ini yang terkait dengan bagaimana memperkuat branding, mempertahankan dan juga memberikan pelayanan terbaik, terutama untuk yang berada di industri hospitality. Silakan. Iya, jadi branding ini jadi harus bukan hanya sekedar mengambil satu nama ya, tapi lebih harus tahu konsepnya, arahnya, segmen market yang dituju. Ini kaitannya juga dengan hotelnya, jadi dengan hotelnya, kemudian positioningnya. Nah, ketika itu bagaimana mempertahankan, menjaga branding itu dengan baik dan terus improve ya untuk pelayanan. Nah, itu pasti itu brand itu akan menjadi lebih kuat lagi dan bertahan ya di tengah persaingan yang di industri perhotelan sekarang yang memang di market-market tertentu, di kelas-kelas tertentu itu sangat ketat ya. Baik, terima kasih atas ilmunya Mas Yohanes, dan semoga apa yang disampaikan di podcast kali ini memberikan banyak manfaat dan menginspirasi kita semua agar usaha kita bisa terus maju dan banyak pelajaran yang bisa kita petik dari perbincangan kali ini. Saya William Darmawan, terima kasih, sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.